Nah, jadi begini, semua masalah itu acuannya harus mengacu pada inak ma'ala buniatnya. Kita mengacu apa? Karena timbulnya sebab akibat tadi. Kalau dia menjalani seperti itu, makna dan tujuannya, hakikatnya apa? Ini yang perlu dipahami. Lagi pula, tentang hidup kita ini kehidupan ini maunya siapa? Dia itu menjalani dengan adanya itu karena dia sadar enggak kalau dia itu sebagai utusannya Allah, bahwa manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah. Pada intinya hakikat Muhammad itu sendiri jejeri menungso dadi utusane Gusti. Kalau dia menjalani halnya seperti itu, kira-kira arah dan tujuannya bagaimana? Apakah selaras dengan hakikat hidup sendiri? Ini yang perlu dipahami. Jelas acuan sekali, itu mutlak sekali apa yang disampaikan kalamullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bisa memahami itu atau enggak? Sekarang kalau dia menjalankan seperti hanya itu, memakan sesaji, kalau istilahnya mari nyadran atau bancaan, memakannya sih nggak jadi masalah. Tapi hakikat tujuannya itu apa dulu? Kemana arah tujuannya? Apakah sudah melaknya sebagaimana utusannya, dan untuk apa kita kira-kira untuk kemaslahatan umat ini bagaimana, kan begitu. Karena apa? Kalau nanti salah tafsir ke situ, masuk ke dalam alam ajsam, jadi di alam sukma ngumbara, mungkin para jin setan berperayangan yang alamnya di situ. Nah, kalau itu nanti masuk pada si orang itu atau ke siapa saja, terus bagaimana itu nasibnya? Karena kalau kita tidak bedah daripada laku itu sendiri dari perjalanannya hidup, ini terus bagaimana? Untuk apa menjalankan seperti itu? Tujuannya ini yang perlu tahu dulu. Ingat loh ya, bahwa kita itu arah tujuannya sebagai khalifah di bumi ini untuk memayu ayuning bawono, memayu ayuning keluarga, memayu ayuning sesomo. Lah kira-kira standar ini dipakai apa enggak? Nah, kalau dia sampai melaksanakan seperti hanya itu, terutama dia niatnya loh kemana, dibawa kemana, arah tujuannya itu untuk apa? Untuk sesajinya sih bagus karena kita menghormati para leluhur. Gitu loh. Menguri-uri budaya Jawa ini khususnya. Jadi sadar bahwa meskipun dia tidak nampak, kita ngakoni leluhur itu masih ada. Makanya di alam ajsam itu, alam gaib itu kita percaya adanya gaib. Tapi kalau nanti gaib ini, sedangkan semua wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun tadi acuannya, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Lah pengertian ibadahnya harus difahami dulu. Kalau enggak bagaimana nanti ini? Ini sangat membahayakan gitu loh. Kalau sampai sukma ngumbara atau masih alam gentayangan, para jin setan periperayangan yang itu tadi. Terus bagaimana kalau dia masuk di situ sebagai self kontrolnya apa? Ciri-cirinya apa? Padahal kalau hakikat keluhuran sudah jelas sekali toh. Kalau katakan perbuatannya bagus, ini menuju ke hakikat keluhuran. Kalau ini akan menuju kepada kehancuran, jelas nggak bener toh. Ini pada dasarnya di situ. Gitu. Jadi kita harus hati-hati betul menjalani seperti ini. Kalau katakan kita memuja jin setan, dimintaan segitu, lah ini kalau menurut saya, pandangan saya itu sangat berbahaya manakala sudah menyekutukan Allah dalam arti yang dibilang syirikov tadi. Kalau tidak tahu lajernya itu apa tidak berbahaya gitu loh. Ini yang perlu ada pemahaman ke sana gitu loh. Kalau nggak percaya dibuktikan kriterianya yang bagaimana, ciri-cirinya itu yang perlu difahami. Itu makanya harus hati-hati. Yang sangat berbahaya sekali kalau terjadi syirikov. Dia menyekutukan Allah tidak terasa gitu. Ngembari soalnya jaluk sama satu saja kan kepada Allah. Iya enggak? Kalau kita sudah minta pertolongan pada jin, lah ini
resikonya sangat tinggi di situ. Yang dibilang bahaya sirikof tadi itu. Ini menurut pandangan saya seperti itu. Itu. Nah, hakikat dari syirik sendiri itu bagaimana? Nah, syirik itu sejalan menyekutukan Allah kan. Lu itu kan, itu kan garis tegas itu. Iya toh? Membanding-bandingkan Allah, masih ada Allah ya lain yang dimintai lagi kan gitu. Nah, sedangkan dia itu tetap masih kawulane umahnya Gusti, titahe Gusti kan begitu. Nah, sekarang katakan kita ke Nyai Roro Kidul, kita memuja meminta ke sana. Loh, sedangkan kalau kisah Nyai Roro Kidul ini kan tidak boleh meminta kepada dia, mintanya kepada Allah kan? Iya. Loh, sarannya begitu, kalau dia masih begitu kenapa? Nah, karena diselimuti oleh para jin-jin yang begitu, gendang. Memang tugasnya dia untuk menggoda, gitu. Lah dia sadar enggak? Makanya seringkali saya sampaikan, apa yang disampaikan ini harus tahu materinya dulu, harus memahami tentang sebab akibat itu. Katakan cerita seperti itu atau berbahasa seperti itu landasannya dari mana? Diambil dari apa? Ini kan harus paham dulu gitu. Kalau tidak memahami terus gimana? Katakan kalau masuk di YouTuber, katakan seperti itu banyak. Terus katakan kita kajian, dikaji. Terus dikaji akan dibawa kemana itu? Makna dari sari kajian itu tadi. Loh ya enggak? Ini yang perlu ada pemahaman di situ. Gitu. Itu sangat berbahaya kalau terjadi sirikof, itu berbahaya sekali. Makanya saya sering kali tekankan, kowe paham Gusti Allah ki opo? Itu yang perlu jelas sekali gitu loh. Iya. Lalu terkait dengan pemuda tadi Mbak, memakan sesajen di kuburan, efek negatif bagi pemuda tersebut apa Mbak dari sisi gaib Mbak ini? Nah, sekarang kalau melihat itu jelas kriteria apa yang telah dilakukan timbulnya sebab itu. Kalau dia soal makan, istilahnya makan sesaji berkat kita itu katakan memberikan sodakoh kepada alam goib suatu misal, niatnya itu sodakoh untuk memberikan, itu kan tidak ada masalah. Jadi sari-sarinya itu untuk disampaikan, memberikan sodakoh, katakan niatnya kalau seperti itu tidak ada masalah loh ya. Jadi kalau masih sisanya itu kata berkat itu dimakan, itu juga tidak ada masalah. Yang penting inama lebih niatnya ini, niatnya dia itu apa, gitu loh. Maksudnya itu niat dari si pembuat sajen apa si pemakan sajen? Loh, pemuka dan pemakan kan sama saja. Artinya yang melakukan itu, yang melakukan dengan adanya sajen. Kalau niatnya sesajen dia memberikan hormat kepada leluhur, ya toh. Ini bagus. Artinya yang melakukan itu sadar. Nek aku ki kawulane Gusti, sing moho, sing luwih sampurna ning makhluk iku jejere menungso, engke iso ta aku sadar nek ning kene ana katakan sing alam gaib nggone ning kene para leluhur itu. Itu ndak masalah. Kita memberikan sedekah, sadar gitu loh. Sekalipun itu gaib. Iya ndak? Iya. Tapi kalau niatnya lain, lah ini wis keliru. Ya saya tak bilang banyak sirikof tadi. Nek dia sudah memuja, meminta pada dia, ini yang menjadi resiko. Kalau soal makannya no problem, tidak ada masalah. Kembali pada niatnya. Kan rezeki itu, kan tidak dimakan kan mubadir. Katakan anggap sari-sarinya sudah diberikan, lah kita kan karek ampase lah kasarannya. Dimakan ya tidak masalah. Soal makannya dan sing penting di situ niatnya tadi. Hati niatmu itu lo kemana? Itu. Kalau sesajen itu dengan niatan untuk ini memberikan sedekah. Bukan sedekah Mbah, untuk memberi makhluk halus atau misalkan minta pertolongan pada makhluk halus, itu bagaimana Mbah? Nah, ini kalau sudah minta pertolongan di sini ini yang keliru. Menurut saya loh ya. Karena ingat, semua itu kekuasaannya Allah. Minta kepada Allah. Gitu loh. Mintanya kepada Allah. Tapi kalau niatnya, itu jangan sampai keliru niat. Kalau niatnya itu memberikan sedekah, lah dia itu kerso paring lah katakan. Jadi makhluk di situ wahainya dia, tetap mintanya kepada Allah. Ini jelas sekali. Kalau kita memberi para leluhur, ya toh, kita memberikan sedekah. Lah kita tuh kalau mintanya kepada Allah, wahainya leluhur. Itu no problem. Kembali ada inamala biniatnya. Gitu loh. Sekarang arah tujuannya itu apa dulu?
Kalau niatnya ndak jelas, kembali semua itu kan hati toh. Iya. Lah hati ini maksudnya apa? Oh, ngemban rasa. Rasa sapa rasane sun. Sun sapa sun gesang. Itu maknanya ke situ. Lah dia sudah mengakui siapa dia. Lah mengapa memahami jati diri itu di situ pengertiannya gitu lah. Coba saya merenungkan sendiri bagaimana. Bedanya dari mana dia melakukan seperti itu, landasannya apa. Makanya kalau saya sering kali bilang bahwa dalil akli lan akli. Akli di situ permanisi akal, ya toh. Akal itu dikei mesin, jenenge pamikir. Akal masih ning sidem permanem. Ndak ada apa-apa. Katakan kita masih keadaan di alam Purwopodo tadi. Itu kan jenis ning kan. Lah, makartine akal manakala sudah dikei mesin karo Gusti Allah sing darani pamikir. Lah, pamikir itu ada keselarasan dengan adanya dalil nakli yang sudah ditulis para leluhur dan kitab suci. Gitu loh. Jadi acuannya landasan itu harus jelas. Contohnya dalam kitab Al-Jazya ayat 78 itu sama ya mal miskul itu ya sama ya makoiro saya tadi. Sopo nandur becik, tukul becike, sopo nandur olo. Lah, ini kan perlu dibedah. Nek wong Jawa ngarani sopo nandur becik, tukul becik, sopo nandur olo ngunduh olo. Nandur ngunduh, utang nyaur. Lho di situ loh. Lah itu kan bentuk saloko toh itu. Lah nyatanya di amal perbuatan kita, di tindakan kita. Itu loh maknanya. Iya. Ini yang perlu ada pemahaman. Nah, kalau ini Mbah, ya apa? Ini terkait dengan sesajen kan. Jadi intinya kalau kita membuat sesajen dengan tujuan untuk menyekutukan Allah, ya. Wah, ini jelas keliru banget. Dengan kita meminta, tapi dengan sarana membuat sesajen itu kan nggak boleh, gitu. Ya tidak boleh. Bagaimana kalau orang ziarah? Ya. Orang ziarah ke Wali Songo, ke leluhur dan lain sebagainya. Beliau berdoa dengan niatan agar hajat atau tujuannya tercapai. Dia ziarah di depan makam leluhur. Nah, dengan Jalo. Nah, itu bagaimana? Wah, ini makanya kembali kita dasarkan semua dulur-dulur dan sampean. Ini menurut versi saya ya. Kalau kita ziarah ke tempat makom-makom leluhur utawa para wali, ini kembali lagi pada ina malubiniatnya tadi. Jadi caranya kita kirim doa ke sana, ya toh. Jadi mintanya ke Allah, ya toh. Di situ itu katakan contoh kita ke Sunan Giri. Iya. Ya Allah, kalau nyun datang paduka, katakan sir tawasul sudah semua ya. Ini kalau menurut saya loh ya. Nah, ini aja begini. Jadi kita katakan ke makam Sunan Giri atau ke Sunan Kalijogo. Ya Allah, kau minta kula nyuwun datang paduka Gusti. Ya, kula nyuwun rahmat dan karomahipun ingkang sampun panjenengan paringaken dateng Sunan Kalijogo napa Sunan Bonang napa Sunan Giri. Kula nyuwun dateng Gusti panjenengan sameaken. Nggih to? Karomah ingkang panjenengan paringaken dateng Sunan Giri napa Sunan Kalijogo panjenengan sameaken. Intinya kan perantara. Ya? Lah iya toh. Loh, bukan perantara. Jaluke padha gampangane lho Mas Indra. Nggih. Mas Indra, sampean rene aku ning gone Mas siji niku ya. Nggih. Mas, aku njaluk rokok sing gampangane sing sampean kayak aku wis kayak Surya 16 ngono lho. Pamane ning gone Mas iki ngene ya. Nggih. Lah, Mas Indra aku njaluk rokok sing padha sampean kene karo Mas iku lho. Ngono lho pamane. Dadi Gusti Allah sing wis maringi karomah hidayah ning gone Kanjeng Sunan Kalijogo upamane ya to. Njaluk Gusti Allah dikon madake ngono lho. Dipadake date sifate asmane alipun kados ingkang panjenengan paringaken dhateng Sunan Kalijogo. Dipadake njaluk ning Allah dipadake karomahe. Apa hikmahe apa kelurane dipadake. Njaluk ning Allah dipadake.